Bedanya dua tenses apa? Nah, ini menyatakan sedang sama menyatakan sudah dan ada durasinya. Durasi. Jadi ini ada dua tenses yang kita pakai di sini. Menyatakan sedang kita pakai present continuous tense dan present perfect continuous. Nggak tahu nama tensesnya nggak apa-apa. Nggak tahu rumusnya nggak apa-apa. Yang penting justru lebih penting tahu penggunaan kalimat ini. Yuk kita bahas nomor satu. Aku sedang. Ini pakai to be, menyatakan sedang. Kita pakai to be, am. Belajar kita pakai boleh pakai learn, boleh pakai study. Kita pakai learning aja. I'm learning. Bahasa Inggris adalah English. Bisa tambahkan keterangan now. Ini keterangan ini menyatakan, menguatkan bahwa ini sedang terjadi, sedang dilaksanakan saat ini. Jadi bisa dilihat bedanya sekarang dengan selama. Nah, yang selama, oh ya ini ngomong-ngomong ini adalah present continuous. Yang nomor dua, ini kata kuncinya adalah kata kerja tambahkan ing. Jadi ada ing di sini dan ada to be. To be I pakai to be am. Oke, untuk nomor dua masih sama I. Karena ini ada kata sudah belajar, sudah selama, jadi ada ini. Kita pakai have, baru diikuti been. Been dari mana? Been ini kalau kita lihat, ini dari to be yang berubah menjadi bentuk ketiga. Jadi to be bentuk pertama, itu kalau I, to be-nya adalah am. Kalau he, she, dan it, to be-nya adalah is. You, they, we, to be-nya adalah are. Ini to be bentuk pertama. Sedangkan to be bentuk kedua, am dan is menjadi was, are menjadi were. Biasanya di pola-pola simple past tense pakai kayak gini. Nah, bentuk ketiga ini menjadi been. Cara gampangnya kayak gitu. Aku masih belajar ya, jadi kalau ada kesalahan atau koreksi silahkan dibantu dikoreksi di kolom komentar. Barangkali ada guru bahasa Inggris di sini, barangkali ada mahasiswa-mahasiswa jurusan bahasa Inggris di sini, bisa bantu koreksi. Karena aku bukan guru bahasa Inggris, aku juga bukan mahasiswa jurusan bahasa Inggris, jadi aku belajar bahasa Inggris otodidak. Dan pemahaman simpelnya, pemahaman secara sederhana, ya kurang lebih kayak gini. Oke, jadi ini pakainya been. Di present continuous-nya pakai am, yang mana ini adalah bentuk pertama, ini bentuk ketiga. Oke, lanjut ya. Kenapa tidak pakai was? Karena was dipakai di simple past tense contohnya. Sekalian ya aku tambahin contohnya ya. Contoh gini. Aku misalnya aku seorang pelajar misalnya. I'm a student. Terus kalau dulu, misalnya tahun lalu, aku
seorang pelajar, I was a student misalnya. Misalnya I was a student last year. Nah, misalnya kayak gini. Jadi menyatakan lampau. Tapi kalau ini menyatakan sekarang. Ya ini contohnya. I'm a student itu kalimat nominal. Oh, benar banget. Tapi ini konteksnya kita pakai kata kerja yang tambahkan ing. Jadi ini kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini. Aku sudah belajar bahasa Inggris selama 2 tahun. I have been sama pakai kata kerja tambahkan ing. Ini. I have been learning English selama kita pakai for 2 years. Jadi kalau cuman sedang terjadi saat ini pakai polanya kayak gini. I'm learning kata kerja tambahkan ing. Tapi kalau ada durasinya, I have tambahkan been, kata kerja tambahkan ing. Jadi polanya mirip ya ini ya. Sama-sama pakai kata kerja tambahkan ing, ini juga pakai kata kerja tambahkan ing, ini juga pakai to be, ini juga pakai to be tapi bentuk ketiga. Tapi to be bentuk ketiga ditambahkan have. Mirip kayak simple present tense dengan present perfect. Contoh, aku misalnya apa ya? Misalnya aku belajar setiap hari. Aku belajar bahasa Inggris setiap hari. I learn English every day. Ini simple present tense menyatakan rutin. Coba kita ubah ke bentuk present perfect menyatakan telah. Aku telah belajar bahasa Inggris. Tambahkan have. Kata learn kita tambahkan ed. Dan ini menyatakan kata kerja bentuk ketiga. I've learned English. Aku telah belajar bahasa Inggris. Telah berarti telah selesai. Tapi kalau mau ada durasinya, polanya kayak gini. I have been learning. Nah, kata kerjanya tambahkan ing. English. Selama 2 tahun, for 2 years misalnya. Untuk menyatakan durasi boleh pakai for, misalnya selama 2 tahun. Misalnya selama 2 tahun. Atau sejak, misalnya sejak tahun 2022 misalnya. Since 2022. Seperti itu. Sebentar aku sambil baca komentar sambil present perfect continuous. Jika dia continuous atau progresif, pasti verbnya tambahkan ing. Bener banget. Jadi kegiatan yang sedang terjadi, kegiatan yang masih berlangsung itu biasanya kata kerjanya tambahkan ing. Dan biasanya pakai to be seperti itu. Kenapa bukan studying tapi learning? Itu kayak sinonim sih ya. Untuk jelasnya bisa dicari nanti dicari perbedaan studying, learning, nanti dicari. Bedanya pakai bin sama yang nggak pakai bin. Oke, yang ini ya. Tadi siapa sih yang tanya tadi? Yang Hega, oke. Bedanya pakai bin sama nggak pakai bin gini.
sama-sama learning, tapi ini ada durasinya. Karena ada durasinya, itu kan berarti sudah dilaksanakan di masa lalu, tapi sampai sekarang masih berlangsung kayak gitu ya. Setelah subjek ditambahkan have, baru been, baru kata kerja tambahkan ing, dan di sini ada keterangan durasinya. Kalau cuman sedang terjadi saat ini aja, jadi waktu ngomong ini masih sambil belajar bahasa Inggris gitu, polanya kayak gini, setelah subjek tambahkan to be bentuk pertama, lalu kata kerja tambahkan ing. Boleh pakai keterangan now, nggak pakai now pun, ini sudah menyatakan kegiatan yang sedang terjadi. I'm learning English. Ini menyatakan kegiatan yang sedang terjadi saat ini. I've been learning English. Tanpa ini pun sebenarnya sudah menyatakan ini kegiatan yang sudah dimulai di saat lalu dan saat ini masih berlangsung. Tapi I have learned English. Ini kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu dan baru aja selesai. Kalau ada durasinya pakai verb ing bukan verb 3. Jadi kalau ada durasinya pakai ing karena kalau kita lihat polanya biasanya kata kerja yang tambahkan ing itu berarti masih berlangsung. Tapi yang pakai kata kerja bentuk ketiga itu sudah selesai, kurang lebih kayak gitu. Berarti to be been dipakai kalau ada durasi masa lampau. Kan polanya kayak gini ya, polanya pola di present perfect continuous, dia pakai to be yang bentuk ketiga. Bedanya for sama since. Nah, ini. Kalau for itu selama, kalau since sejak. Kalau sejak itu berarti sejak tadi pagi, sejak kemarin. Tapi kalau selama kita sebutkan durasi waktunya. Selama 2 jam, selama 2 tahun, selama seminggu, kayak gitu. Been bisa jadi to be dan bisa jadi verb 3. Jadi been itu cara gampangnya adalah bentuk to be bentuk ketiga. Ini ya yang sering jadi kesulitan kalau kita belajar bahasa Inggris. Yang aku rasain, to be berubah 1, 2, 3. Kata kerja berubah 1, 2, 3. Itu yang nggak ada di bahasa Indonesia. Kita di bahasa Indonesia bisa bilang, aku sedang makan. Kemarin aku tidak makan. Aku barusan udah makan, besok akan makan. Kata kerja sama, tidak berbeda. Tapi dalam bahasa Inggris nggak bisa. Aku makan setiap hari. Aku makan setiap hari. Aku sedang makan. Sedang makan. Aku udah makan. Aku udah have eaten. Kemarin aku makan roti misalnya. Kemarin kata kerja berubah bentuk kedua. Ini bentuk pertama. Ini bentuk berdua. Yang ini bentuk ketiga. Di bahasa Indonesia nggak ada kayak gini. Jadi ya ikutin aja. Next, number 3. Number 3. Jangan salah ucapkan tree. Tree itu pohon ya. 3, 3. 3. 3. Kak, berarti kalau mau hafalin kata kerja langsung hafalin bentuk 1 sampai 3. Kalau bisa ngafalin, hafalin aja. Kalau aku, karena aku nggak suka ngafalin ya, jadi aku pakai aja. Dan aku pakai, untuk ngafalin aku pakai aplikasi di Play Store. Banyak bisa kamu temukan aplikasi-aplikasi irregular verbs. Oke, kayak gitu. Jadi perlu ngafalin bentuk 1, 2, 3. Tapi kalau nggak bisa ngafalin kayak aku nggak suka menghafal, ya pakai aja nanti sama-sama, nanti lama-lama bisa hafal. Tadi ada yang kalau ngobrol sama orang luar nggak perlu pakai past tense dan lain-lain, yang penting ngerti. Bener banget. Tapi gini, aku udah posting di kontenku ya. Jadi aku lagi pulang nih dari bepergian. Ada tanggaku tanya, halo, kamu habis dari mana? Kamu kemana aja, tapi pakai tenses yang kurang tepat. Mestinya tetanggaku tanya pakai kalimat kamu habis dari mana? Where have you been? Tapi dia malah bilang, where are you from?
Ini jelas beda tenses, maknanya beda. Jadi gimana kalau ngerti, tapi pesannya salah? Jadi ketika ada orang yang bilang grammar itu nggak penting, karena aku dulu juga kayak gitu, ternyata grammar, tenses, ternyata sepenting itu. Tapi tidak perlu fokus ke judul, tidak perlu fokus ke rumus, yang penting bisa ngerti cara pakainya. Ternyata belajar tenses itu penting, ternyata belajar grammar itu penting. Dulu aku pernah loh sampai debat di grup bahasa Inggris. Belajar grammar itu gak penting, yang penting bisa ngobrol orang lain ngerti. Kalau kamu belajar tanpa grammar itu kamu kayak burung beo, kamu cuman ngerti niruin tok tapi nggak ngerti. Oh, waktu itu aku karena masih ego ya, masih ego, masih muda. Oh, debat kusir. Sekarang baru ngerti bahwa ternyata tenses, grammar sepenting itu ternyata. Karena salah ucap, salah pola kalimat ternyata sengaruh itu di pesan yang tersampaikan. Jadi tetap semangat ya belajar tenses, tetap semangat belajar grammar, tapi carilah cara yang menurut kamu sesuai, yang kamu cocok. Kalau kamu gak suka ngafalin rumus kayak aku benci banget ngafalin rumus, jangan ngafalin rumus. Where have you been? Kamu kemana aja? Tapi kalau where are you from? Kamu berasal dari mana? Kalau kamu tadi di mana? Kamu kemarin di mana? Where were you? Nah, are ini dirubah ke bentuk kedua. Where were you? Kamu di mana? Tapi kemarin atau tadi. Tips hafal vocab. Aku sudah post di channel ini. Tanpa harus menghafal. 3 ya. Number 3. Jangan ucapkan tree. Tree itu pohon. Pohon. Tree, pohon ya. Jangan ucapkan tree, karena tree adalah pohon. Ucapkan 3. Lidahnya ditarik. 3 seperti itu. 3 seperti itu. Number 3. Kamu sedang. Oke, kamu, you. To be-nya are. You are learning English now. Oke. Untuk number 4, kamu sudah. You masih pakai have been learning English selama 2 tahun. For 2 years. Tadi yang benar yang atas ya, nanya kamu dari mana. Oh, kamu nulisnya kurang sih. Yang kamu dari mana? Ini. Nah, ini. Kamu dari mana? Ini. Kamu berasal dari mana ini? Ini kamu berasal dari mana? Kamu kemana aja? Ini kamu kemana aja atau kamu dari mana aja gitu. Tapi kalau kamu dari mana asalnya, ini. Kamu di mana kemarin? Where were you? I've been working itu berarti sudah dan masih berlangsung sampai saat ini. Tapi kalau I have worked itu sudah selesai kalau secara umumnya. Tapi ada 2 kata pengecualian, kata ini live dan kata work. Coba dicari di internet tentang ini, static verbs. 5. Mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Mereka, they are learning English now. Nomor 6. Number 6 ya, bukan sick. Kalau kamu bilang sick itu sakit. 6. Sick, sakit. Number 6, they have been learning English for 2 years. Number 7, kami, we. Sedang, berarti we are. We are learning English now. Number 8, we have been learning English for 2 years. Number 9, mau dia itu cowok atau cewek, itu sama.
Maksudnya kalau he ya pakai to be-nya is. Jadi mau he atau she, to be-nya is. Dia sedang belajar bahasa Inggris sekarang. To be-nya is, jangan lupa. Learning English now. Number 10, mau he atau she, sama ya. He atau she. Pakainya has, bukan have. Kenapa pakai has, bukan pakai have? Jadi subjek yang kita pakai ada I, you, they, we, he, she, it. Dan jangan lupakan turunannya. Misalnya they, mereka. Mereka itu bisa digantikan misalnya Ayu and Dewi, Joko and Tono, my students, my friends. Itu maksudnya they. Tapi kalau Joko aja dia he, Ayu aja dia she, ayahku my father dia masuknya he, my mother masuknya she. Kalau my father and my mother they. Nah kayak gitu. Nah perbedaan subjek ini ngaruh banget ke kelanjutan kalimatnya. Contoh tadi ada yang bilang learns ya. Misalnya aku belajar bahasa Inggris setiap hari. I learn English every day. You juga pakainya learn. They juga pakainya learn. We juga pakainya learn. Kalau he, she, it, learn tambahkan s. Kalau di kalimat negatif, di sini butuh kata kerja bantu do. Baru diikuti not. Contoh, do not bisa diringkas don't. Baru learn. Misalnya aku tidak belajar setiap hari, I don't learn every day. Tapi kalau he, she, it, kata kerja bantu yang digunakan does, baru not. Dan ini bisa diringkas menjadi doesn't. Kalau di I, you, they, we, kata kerja bantu terus not, baru learn, learn. Sedangkan di sini learn-nya pakai s, kata kerja bentuknya does, not. Di sini sudah tidak pakai s lagi karena s sudah dipakai di sini. Jadi does he, she, it, does not atau doesn't learn. S hanya di kalimat positif. Oh benar. Have juga sama. I, you, they, we have. He, she, it have. Tambahkan s. Ini asalnya has adalah dari sini. Cara gampangnya gitu ya. Kalau di kalimat negatifnya does not-nya bukan does not has, tapi doesn't have. Nah, jadi di sini kita sudah pakai has. Has been learning. Jadi tadi ada yang nulis di komentar tadi learns itu rutin. Tapi kalau ada durasinya ini has been learning. Kalau sedang sekarang berarti is learning. Tapi kalau misalnya he learns every day berarti itu rutin. Kalau we ini. Kalau we masuknya tadi nih. We nomor ini 7. We are learning. We have pakainya have. Jadi yang pakai has cuman he, she, it. Dan yang setara. Misalnya Joko setara dengan he, my father setara dengan he. Kalau my friend ini temanku. Ini satu orang, bisa cowok bisa cewek. My friend masuknya di he atau she. Tapi kalau my friends ini jamak. Dia setara dengan they. He, she, it pakai has. Oh, bener banget. Has been learning English for 2 years. Number 11. Ayu setara dengan she. Jadi Ayu to be-nya is. Ayu is learning English now. Ayu is learning English now. Number 12.
Dia, nah dia di sini kan dia, ayo, berarti she. She has, pakainya has bukan have, been learning English for 2 years. Okay, next. Number 13, Joko. Joko dia cowok ya. To be-nya is. Joko is learning English now. Dia berarti he has been, kata kerja tambahkan, sorry ini bukan working. Has been learning, gini aja guys. Has been learning English now. Number 15, Ayu and Joko. Kalau Ayu aja is, Joko aja is. Ayu and Joko are. Karena dia setara dengan they. Setara dengan they. Setara dengan they pakainya have. Yang pakai has adalah Joko atau Ayu. Tapi kalau Joko dan Ayu pakainya have. Ayu and Joko are learning English now. Berarti Ayu and Joko have, mereka. Nah, ini kan mereka. Berarti mereka, they have been learning English for 2 years. 17. Temanku. Coba diperhatikan, di sini ada temanku. Di sini ada teman-temanku. Temanku dia, satu orang. Teman-temanku mereka. 14. Oh iya, 14. Dia sudah belajar selama. Oh iya, benar. Makasih udah dibantu koreksi. He has been learning English. Makasih udah bantu koreksi. For 2 years. Mantap. 17. 17. Temanku adalah my friend. Bukan my friends. Kalau my friends, ini teman-temanku. Ini temanku, my friend. My friend is learning English now. Mantap. 18. Dia. Nah, ini tergantung. Dia itu mau cowok apa cewek ya. He atau she has been learning English for 2 years. 19. Teman-temanku, my friends. My friends have. Karena setara dengan, kalau my friend has, my friend ini satu orang, has. My friends setara dengan they have. My friends sedang are. English now. 20, number 20, they. Jadi perbedaan us di sini ini ngaruh banget. Bedanya di jamak dan tunggal. They dan habis ini ya. Habis ini aku paham apa aku jelasin tentang dan. They have been learning English for 2 years.